Pemurtadan mungkin termasuk paling dahsyat di dunia. Subhanallah. Strategi ini berhasil mereka membangun, menghancurkan pola pikir. Umat Islam lupa dan lalai. Umat Islam melengah. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Kenapa, Bu? Pondasi akidah lemah yang disampaikan hanya syariah atau fikih, langsung di brainwash, cuci otak. Lihat anak-anak kita. Lebih kurang 22 tahun yang lalu saya masuk Jakarta. Saya bangga lihat orang Betawi. Ba'da maghrib tidak pulang dari musola, dari surau, dari masjid, membaca Al-Quran sampai Isya. Sekarang selamat tinggal. Ini Anda lihat di gambar sebelah sana, itu dia membuat gereja di tengah sawah. Sekarang sudah, nah, itu daerah Kelapa Gading, sekarang sudah dipenuhi dengan bangunan. Coba lihat bagaimana mereka merancang dari awal, ya kan? Jadi di sini juga Belanda kan dari dulu sudah mengambil tempat-tempat strategis itu, seperti di katedral sana di Karebosi, ya, di Raja Wali dan seterusnya. Itu sudah strategis mereka rancang. Stella Maris, ya. Kita ini kalau bangun masjid ya masuk ke pojok pedalaman, ya, sebenarnya tidak masalah. Yang penting kita tahu bahwa begitulah pola mereka, ya. Nah, di Indonesia mayoritas dari agama besar Kristen ini, Kristen itu ada 300 sekte di Indonesia, ya. Seluruh dunia ada 40.000 sampai 50.000 sekte. Di Indonesia memang mayoritas Protestan, Katolik itu separuh dari jumlah Protestan. Nah, pusat-pusat Katolik itu yang merah bisa dilihat, pusat Protestan yang merah, yang agak coklat itu Katolik. Nah, itu lebih banyak memang wilayah Timur Leste, Papua bagian selatan, dan Kalimantan Barat. Nah, sisanya itu yang mayoritas Protestan, termasuk Tanah Toraja. Nah, jadi intinya bahwa mereka melakukan program transformasi, dan mereka sudah menyiapkan berbagai cara untuk itu. Walaupun lebih banyak gagalnya, tapi bukan berarti tidak berhasil. Selalu tetap ada yang berhasil mereka murtadkan, dan mereka memiliki persiapan yang cukup. Nah, nanti bisa tanya materi kedua, beliau mantan misionaris. Yang terjadi di Oksa ini lebih getol, mereka berdakwah mengajak orang Islam masuk Kristen. Makanya pemurtadan atau kristenisasi di Indonesia itu sangat marak sekali. Tahu nggak Bapak Ibu, pemurtadan di dunia ini ya, paling berhasil di Indonesia loh. Yang mayoritas Muslim, tiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Banyak, kita aja sini nggak terasa. Tapi coba datang ke Jawa Tengah, Salatiga di mana, Cirebon di mana, sampai Jawa Barat, banyak sekali. Saya pernah dakwah di pedalaman Salatiga. Kenapa? Karena rupanya di kampung-kampung yang dulu 190% Muslim, sekarang jadi 75% Kristen. Hampir semua pada masuk Kristen. Habis saya turun dakwah, datang orang, Pak, di kampung saya tinggal saya sendiri ya Islam. Semua masuk Kristen. Ada yang ngaku tinggal 4, tinggal 7 kakak. Ya. Banyak sekali. Di Gunung Merapi, Merbabu itu 160 kakak umat Islam, 146 mereka murtadkan dengan 14 kakak. Luar biasa sekali pemurtadan ini. Jadi secara kuantitas jumlah lebih banyak orang Kristen memurtadkan orang Islam. Karena Kristen itu banyak. Orang Islam, saya tanya, orang Islam kalau murtad kira-kira masuk agama apa? 99, sekian persen pasti masuk Kristen. Iya kan? Hampir tidak pernah kita dengar ada orang Islam murtad masuk Yahudi, Buddha, Hindu, Konfutse. Kalau Anda bisa masuk Islam ya kalau dipikir-pikir lebih ribet kok. Lebih repot kita masuk Islam. Sehari berapa kali sholat? 5. Kalau seminggu 5 kali 7 kan? 35 kali loh kita sholat seminggu. Itu baru sholat wajib, belum sholat 35 kali. Kristen seminggu berapa kali? Cuma sekali doang, ya kan?
Kalau sama-sama selamat, ngapain kerjaan 35 kalau ada satu juga selamat? Ibadah seminggu cuma sekali. Yang kedua, cukup percaya aja Yesus itu Tuhan, katanya mereka. Dijamin pasti masuk surga, pasti kata. Kalau Islam apa-apa serba insya Allah kata mereka kan. Tapi kalau di Kristen cukup percaya Yesus Tuhan, dijamin pasti masuk. Ibadah seminggu sekali jamin pasti masuk surga. Wah, mau cari apa? Itu sebetulnya seharusnya tercatat dalam semua Injil, tapi ternyata hanya tercantum dalam Injil Matius saja. Injil Markus tidak memuat, Injil Lukas tidak memuat, Injil Yohanes juga tidak memuat. Yang memuat hanya Injil Matius saja. Nah, pada pasal yang ke-27, sebentar saya mau cari. Di sini ada pernyataan begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu, nah ini keyakinan orang Yahudi, jadi Nabi Isa itu dianggap penyesat. Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi memang ini sudah ada peristiwa besar. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan dia itu penyesat. Dan di situ ada peristiwa yang namanya kebangkitan menurut keyakinan Kristiani. Maka kemudian di sini ada ayat yang kedua dari pasal 28. Maka setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingkirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke bumi, ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagian kilat dan pakaiannya putih bagian salju, dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kemudian malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah, kemudian di sini ada ungkapan, dan pergilah dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Yesus kemudian bangkit dari kubur dan masuk ke kota Yerusalem, dan orang-orang kudus pun semua bangkit menuju ke kota Yerusalem. Jadi yang bangkit itu sebetulnya bukan hanya Yesus, tapi orang-orang kudus semua bangkit ke kota Yerusalem. Ini menurut catatan Injil Matius. Pertanyaannya sekarang, kalau Yesus bangkit dan orang-orang kudus bangkit ke Yerusalem, Yerusalem itu bukan kota seperti kota Sidoarjo, tapi kota seperti kota Jakarta. Yerusalem itu kota metropolitan. Kalau orang-orang kudus semua bangkit, kira-kira yang melihat 1 orang, 2 atau 2 orang? Banyak orang. Tapi apakah betul keyakinan Kristen meyakini begitu? Yang pertama itu, ini harus diketahui ya, secara di Jawa ini, seorang yang sangat banyak menobatkan orang Jawa itu adalah seorang kiai, namanya Kiai Sadrak. Nah, pernah dengar nggak Pak Munir yang namanya Kiai Sadrak? Hah? Kalau saya, Kiai Sadra adalah eyang saya, Ah, eyang itu. buyut, Ah, eyang ini, buyut saya. ini ya. Jadi Kiai Sadrak ini dia orangnya. Dia seorang kiai, keluarganya juga keluarga orang-orang kiai. Kemudian dia berjumpa dengan Yesus. Kemudian dia memberitakan Injil di tanah Jawa, dan dia yang membawa banyak orang-orang Jawa menjadi orang percaya. Dan dia ini lahir 1835, artinya baru sekitar 35 tahun POC datang ke Indonesia. Karena POC datang ke Indonesia kan 1000 berapa ya ke Indonesia POC? 1500. Kalau Belanda menjajah itu 1800. Karena kalau 1500 itu apa 600-an itu POC.
VOC itu bukan Belanda, itu kamar dagang. Jadi baru 35 tahun Belanda menjajah. Bahkan tadi dikatakan sebelum Belanda masuk, kekristenan sudah ada di tanah Jawa. Ini dia. Penginjil tanah Jawa. Ini tinggal dibaca aja. Pak Munir nggak tahu ya, Pak Munir ya? Baru kalau menurut saya ya, mengapa banyak orang Muslim masuk Kristen? Yang pertama itu dalam hemat saya, sekarang para mantan Kristen, para mualaf itu ketika mereka ceramah, mereka lebih banyak bahas Alkitab daripada bahas Quran. Sehingga itu memacu jemaat itu berpikir, betul nggak yang disampaikan para mualaf ini? Dan kemudian orang Kristen memberikan jawaban, memberikan balasan. Oh, rupanya para mualaf ini begundal-begundal, nggak pernah jadi Kristen yang benar, nggak pernah menjadi Kristen yang baik. Mereka ini sampah Kristen. Akhirnya mereka ikut Kristus, itu yang pertama. Ya, jadi mereka itu murtad karena memang para mualaf itu lebih banyak bahas Alkitab daripada bahas Quran. Kenapa ya? Karena mereka nggak ngerti Quran dan nggak ngerti Alkitab. Akhirnya mereka carilah orang yang mengerti Alkitab, sehingga mereka meninggalkan orang yang pura-pura mengerti Al-Quran. Tapi inti, sebentar, bentar dulu. Penginjil Jawa. Iya, bentar dulu. Gini, jadi mengapa banyak orang Kristen, orang Muslim masuk Kristen? Menurut saya yang pertama alasannya adalah kualitas hidup Yesus. Kualitas hidup Yesus itu jauh lebih mulia dari siapapun yang pernah ada dalam sejarah. Yang kedua, karya Yesus, perbuatan Yesus, perbuatan ajaib Yesus itu menunjukkan bahwa dia bukanlah nabi biasa, bukan manusia biasa. Karena dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dia datang dari Bapa, firman jadi manusia. Yang ketiga, janji Yesus. Dia berjanji menjaminkan orang masuk surga, menjaminkan orang memiliki hidup yang kekal. Ini yang tidak ditemukan di tempat-tempat lain. Dan janji Yesus ini kan terbukti ketika dia mengatakan, aku pergi ke surga dan akan datang kembali. Bahkan kalau Isa adalah Yesus, ini juga diterima oleh mereka secara bulat-bulat. Yang berikut, etika dan moral yang diajarkan dan diteladankan Yesus, itu mengalahkan siapapun yang pernah ada dalam sejarah. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan membenci, apalagi membunuh, tapi mengasihi dan berbuat baik. Yesus mengajarkan kekudusan pernikahan, bukan kawin cerai atau bukan berbuat pilih pasangan yang banyak. Baru dan catatan satu lagi, mengapa banyak orang menjadi percaya kepada Yesus? Karena Alkitab itu terbukti secara historis. Di situ, kalau di Quran kita tanya nanti Isa lahir di bawah pohon korma. Katanya pohon korma itu bengkok, akhirnya makan dan lain sebagainya. Itu tidak bisa terbukti secara historis, justru itu ditemukan dalam kitab-kitab apokrif. Jadi saran saya sama para mantan Kristen, udah perdalamlah kitabmu, nggak usah kau bahas-bahas Alkitab. Nanti makin banyak yang murtad. Karena kami orang Kristen tidak akan membiarkan kau membahas Alkitab dengan cara yang salah. Ingat itu. Kami tidak perlu untuk membahas kitab Muslim, Quran. Kami cukup membahas kesalahan, kesesatan, kebodohan yang para mualaf-mualaf itu pertontonkan di publik. Tinggal kami bahas, kami sikat habis, bertobat banyak orang. Di situ ya. Jadi kalian lebih bagus perdalam aja. Oke, silakan tanggapi Munir. Nah, jadi tadi itu penginjil Jawa ya. Iya, Kiai Sadrak itu seorang kiai. Jadi yang diberitakan itu Injil apa Lukas atau Yohanes? Udah dibilang pemberita Injil, yang memberitakan ya kitab Injil yang diberitakan, yang isinya Injil. Oh, Lukas itu Injil ya? Lukas itu kitab Injil. Kau nggak bisa bedakan Injil dengan kitab Injil. Kau kemana aja selama ini? Ya enggak, apakah itu adalah kutipan? Kau dari dulu kau diajari, kau tak bisa bedakan Injil dengan kitab Injil. Injil itu berbicara tentang seluruh eksistensi keberadaan Yesus yang menggenapi firman Tuhan dengan segala karyanya, ajarannya, janjinya, dan perbuatannya. Itulah Injil. Kitab Injil, dengar dulu, kitab Injil
tulisan para rasul tentang seluruh hakikat keberadaan Yesus itu, tentang seluruh karyanya, janji dan perbuatannya. Itulah Injil. Tentukan dulu kitab Injil apa Injil. Loh, yang diajarkan dia kitab Injil yang di dalamnya adalah Injil itu sendiri. Gimana sih, Bro? Itu kutipan dari Perjanjian Lama apa gimana? Udah nggak nyampe ke situ loh otakmu lagi. Enggak, Udah korslet ini, kau. Iya, kau udah korslet. Kutipan dari PL apa sekedar? Udah dijelaskan tadi. PL itu bernubuat tentang kedatangan Sang Mesias. Itulah Yesus. Jadi Injil di dalam PL itu sudah ada. Injil itu kan bukan kitab. Injil itu kan kabar baik. Kabar baik akan keselamatan, akan anugerah Allah, akan perbuatan Allah. Itu namanya kabar baik Injil. Kau kemana aja selama ini, Munir? Munir. Udah ribuan tahun nggak ngerti juga beda kitab Injil dengan Injil. Parah. Ayo, yang lain ngomong dong, Pak Steven. Jangan kabur kamu. Aku bukan kabur, nggak nyampe ke situ otakmu. Kalau tempatku masih rame lah, nggak bisa ngomong aku. Iya. Ini perusak kitab ini siapa ini? Perusak kitab. Ngomong dulu. Muslim atau Kristen ini perusak kitab? Halo. Kitab itu biasanya. Oh iya, silakan Pak perusak. Saya ya. Pak Erben. Coba di. Saya lagi kerja Pak Erben. Oh, lagi kerja. Pak Steven. Erben jawab pertanyaanku. Enggak, kau nggak nyampe ke situ. Aku capek ngomongnya. Apakah kitab Lukas Yohanes itu adalah mengutip dari PL? Itu ada. Iya apa enggak? Tadi aku udah jelaskan sama kau Munir. Kitab Injil itu adalah tulisan para rasul tentang Yesus, karya Yesus, janji Yesus, perbuatan Yesus. Itulah kitab Injil. Ada beberapa memang dikutip tentang nubuatan-nubuatan PL yang digenapi. Iya, jadi contoh ketika ada perkataan Yesus bagaimana tertulis dalam kitab Musa dan para nabi, yaitu dihubungkan karena jadi gini Munir, supaya kau ngerti ya, Yesus dalam pelayanannya dia juga memakai kitab PL. Paulus dan para rasul juga menggunakan kitab PL. Jadi sejak zaman Yesus, zaman para rasul, kitab PL itu menjadi satu bagian dalam iman Kristen. Jauh sebelum Yahudi TikTok lahir seperti Palen, Iksak. Makanya kamu harus mengerti sejarah. Gantian. Apa mau diganti? Yesus kan membedakan PL ini. Lalu kataan PB itu nggak ada hubungannya dengan PL, dengan perkataan Yesus. Loh, siapa bilang nggak ada hubungannya? Kau dengar telinga kau kemana aja dari tadi? Aku bilang bahwa PL itu adalah menubuatkan tentang siapa Yesus. Iya Tuhan, ya Tuhan. Munir. Kan tadi Anda bilang sendiri bahwa Yesus itu hanya mengutip yang ada di PL. Iya Tuhan. Kan banyak dikatakan di PB itu ada tertulis. Yaitu merupakan ketika menyampaikan kebenaran itu dikutip dari kitab PL. Karena Yesus dan para rasul itu sudah menerima kitab PL sejak zaman mereka. Saat PB memberitakan sebarkanlah Injil, baptislah seluruh bangsa menjadi murid. Nggak nyampe kotakmu ke situ. Kitabnya Yesus apa bukan? Enggak ada. Enggak ngerti Kak, makanya aku bilang sama kau ya. Kau harus belajar dulu bedakan Injil dan kitab Injil. Oke, ngerti enggak? Apa? Coba jelaskan dulu. Apa bedanya Injil dengan kitab Injil? Gini. Enggak, kau jawab dulu. Jangan. Kau jangan belajar takia, kau belajar jadi orang yang jujur. Berkata, baptislah semua bangsa menjadi muridku. Itu seharusnya sudah tertulis di PL. Itu kan hukum paling penting, paling terutama. Loh, kan itu kan hukum yang diberikan oleh Yesus. Emang Yesus sudah hadir jadi manusia di PL? Kan belum. PL ada nggak? Di PL ada nggak? Di PL nggak ada perkataan beritakan Injil seperti yang dikatakan Yesus. Berarti itu bukan perkataan Yesus.
Karena itu Loh, utama itu harus oke. ada sebelum manusia ada itu. Loh, Ayatnya makanya heran apa aku cuma nggak. ada di PB. Entah Perkataan Yesus apa ini. yang merasukimu Munir. Apa yang Sekian bulan kau di sini nggak pintar-pintar juga. mengimani yang nggak ada di kitab asli Yesus. Sementara Anda bilang yang kitab asli Yesus itu adalah yang PL, bukan yang PB. Aduh, kau itu Pak terlalu Anda bodoh Pak Munir lah. Udah aku jelaskan dari tadi sama jelas-jelas kau. di PL nggak ada. Kita dengerin yuk apa namanya Kiai Sadrah yuk. Sejarahnya Nggak Jawa. usah. Kalau kau berani, Kita lagi diskusi gimana ya Pak Wawan ini ya. Susah masalahnya Munir diajak diskusi. Udah Iya. mampet. Apa Bang? Yang penting nggak ngerti. aja. Mampet susah. Iya. Munir, suruh dulu Juma datang ke sini Munir. Kau kirim dulu linknya kasih ke Juma. Oke. Anggap aja. Enggak. Semua bangsa menjadi muridku itu anggap aja ada di PL. Enggak. Sekarang Anda menjadi muridnya apa menjadi hambanya? Ya dua-duanya. Iya, kami muridnya Yesus, kami juga hambanya. Hamba ada. Iya, kami muridnya Yesus. Kami menjadi muridnya. Enggak, kami muridnya Yesus juga, kami juga hambanya. Kami juga anaknya. Kami juga sahabatnya. Ada nggak perintah Yesus? Jadikanlah muridku dan hambaku, ada nggak? Loh, kamu ini adalah muridnya. Makanya kau kalau belajar Alkitab itu jadi cerdas. Di ayat lain dikatakan, kamu inilah hamba-hambaku, kamu sahabatku, kamu saudaraku. Di ayat lain dikatakan, kamu muridku. Ya semua benar. Kita adalah pengantin perempuan Tuhan juga loh Pak. Ya dia nggak ngerti nanti itu, dipikir dia nanti di situ suami istri. Nanti dapat dibidadari ya. Iya dia LGBT. Nggak usah dibahas-bahas kayak gitu. Dia nggak ngerti. Tuhannya kan laki-laki. Nggak ngerti dia, makanya Pak Wawan itu nggak usah hal kayak gitu itu, nggak nyampe ke situ. Berarti main pedang. Pak Wawan nggak ngerti dia. Nggak usah bahas-bahas kayak gitu, itu terlalu tinggi untuk Munir. Ya terlalu dalam, mampet ya. Nanti kita jelaskan dia korslet lagi. Dia nggak ngerti bahwa di dalam dunia ini hubungan yang paling intim yang tak terpisahkan itu adalah antara suami dan istri. Anak-anak meninggalkan orang tua, tapi suami istri tidak bisa saling meninggalkan kecuali di Munir. Kalau Munir kan boleh kan unlimited kata Abdul Somad. Bosan dengan yang satu, cari yang baru. Bosan cari yang baru. Unlimited edition katanya. Apa kayak gitu ajaran? Itu cari dulu. Loh, hamba ya, kami juga hambanya Yesus, kamu sahabatnya. Karena kita itu Kristen dengan Tuhannya itu adalah keluarga. Bisa jadi anak, ya bisa jadi hubungan intim. Kita adalah pengantin Tuhan, begitu. Berarti LGBT berarti Bang, karena makanya Wawan ini nggak usah sampai ke situ Pak Wawan. Udah tahu kok si Munir. Nanti yang muda-muda aja dijelaskan udah nggak nyampe Pak Wawan itu. Yang muda aja mampet, apalagi yang dalam. Iya. Oke. Berarti kalian itu adalah Erben bin Yesus. Iya, anak itu Munir. Sekarang saya tanya, kau anak Madura kau? Enggak, anak Kalimantan kok. Ya udah. Kan ada di Kalimantan. Oh, oke. Kau udah ngomong tadi kan kau anak Kalimantan kan? Kapan Kalimantan dihamili sama bapakmu? Kau jawab dulu, kok kau bisa anak Kalimantan kau? Kapan bapakmu peluk Kalimantan? Jadi hamil Kalimantan, lahir Munir. Kau jawab dulu aku. Terus apa artinya anak Kalimantan itu? Kau jawab dulu, kapan Kalimantan hamil dibuat sama bapakmu? Aku ini orang Kalimantan. Iya, kapan Kalimantan hamil dipeluk sama bapaknya Pak Munir? Dipeluk langsung hamil, lahirlah Munir. Ya udah, kami pun seperti itu. Kami disebut anak Yesus, itu berbicara tentang identitas kami, bahwa kami miliknya. Kami milik Yesus seharusnya. Udahlah, otakmu udah pesong. Yesus susah kan ngomong sama kau. Istri. Kenapa kau bisa melahirkan kamu? Anak kunci, punya suami. Anak Krakatau, anak apa lagi? Anak kunci, anak Krakatau, anak tangga. Di rumahmu ada tangga enggak?
Kau anak siapa Ben? Masa anak Yesus? Ini Ben gitu. Oh, bicara dengan apa ini? Bicara dengan tembok susah memang. Aduh. Kecuali kau anak siapa Ben? Anak Pak Ben. Anak Pak siapa Maman, Ben? tolong Anak dulu. Yesus. Gimana ini menjelaskan lagi sama Munir ini? Bahasa saya udah bahasa paling sederhana, tapi dia nggak pahami. Habis nih Pak Wawan tadi terlalu tinggi, jadi korsel dia langsung. Coba Anda baca KTP. Buka KTP Anda. Coba. Pak Wawan, tanggung jawab Pak Wawan. Kau pakai bahasa terlalu tinggi, langsung korsel dia, jadi susah dikendalikan ini. Jadi gini, kalau maksa umat Islam itu Injil apa, mereka nggak tahu. Yang mereka tahu Injil adalah kitab. Nah itu dia. Perbedaan dalam Al-Kristen, Injil itu Injil siapa? Itu pemberitaan tentang Yesus. Tunggu dulu, kau diam dulu. Pemberitaan Yesus yang dituliskan oleh Yohanes. Injil Yohanes. Dan semua seperti itu. Nyanyi lagi ya istriku. Lanjutlah. Nyanyi. Iya, apakah ajaran Yesus yang mengatakan baptislah semua bangsa menjadi muridku? Apakah orang PL yang ada di zaman PL itu sudah menerima perintah itu? Kan enggak. Cuma PB yang membuat. Enggak ada di PL. Kau mengimani PL. Kalau di PB jelas bahwasanya Yesus menghambakan diri kepada Tuhan. Enggak ada kau menyembah dia. Jadikanlah aku Tuhan. Enggak. Jadi gini ya Munir ya, supaya kamu cerdas. Kayak ginilah, dengar dulu. Kayak ginilah level daripada kamu mau dialog. Injil dengan kitab Injil aja kau tidak bisa bedakan. Saya sudah jelaskan. Makanya orang Muslim yang cerdas jadi murtad terima Yesus gara-gara kau bodoh terus. Gak bisa memahami. Yang lain udah paham, udah lari 100. Kau masih kayak siput, ketinggalan. Jadi gak apa-apa lah Munir. Kau biarlah tetap kau jadi Muslim, gak masalah. Tapi biarlah Muslim-Muslim yang cerdas lainnya menjadi percaya Yesus supaya murtad semua. Sama seperti video tadi, gak masalah lah itu. Ya, kalau semua orang masuk Kristen, siapa yang tinggal di sorga nanti kan gitu, Ben. Loh, kalau semua orang masuk Kristen, pasti masuk surga. Iya. Orang Muslim belum ada masuk surga. Coba, siapa orang Muslim yang... Coba, siapa Muslim yang sudah masuk surga? Ada ayatnya, tunjukkan dulu sama saya. Ada ayatnya enggak? Iya. Kristen masuk surga. Yesus mengatakan, siapa yang ikut aku, dia pasti masuk surga. Kami ikut Yesus kok. Kemana? Kenapa kau ada di surga? Yesus sudah ke surga, kok kenapa kau gak ikut? Mampet kan? Mampet. Munir. Kata Yesus. Munir. Orang yang memanggil aku Tuhan. Munir. Coba, enggak. Ada enggak martil di rumahmu? Kok ketokkan dulu ke kepala kau itu. Coba ketokkan dulu ke kepala kau itu. Ini Munir, ya sekarang Isa diangkat ke diangkat ke atas itu kemana? Ke langit itu kemana? Artinya gini ya, Munir, saya ajak dulu kamu berpikir Munir ya. Isa atau kita sepakat untuk saat ini Yesus diangkat hidup-hidup ke langit. Sampai sekarang hidup di langit. Dan dia akan datang jadi hakim yang adil di akhir zaman. Pertanyaan saya sama Munir, siapakah ada orang di dunia yang diangkat hidup-hidup ke surga, hidup sampai hari ini, bahkan datang di akhir zaman menjadi hakim yang adil? Ada enggak? Para nabi itu. Siapa? Coba kau sebutkan dulu. Siapa para nabi yang kayak gitu? Halo? Semua itu enggak mati. Ada ayatnya kok. Siapa? Para suhada, orang yang mati. Mana orang suhada? Orang suhada udah mati semua, baginda Nabi juga udah mati kok bro. Belum diangkat ke langit. Berikan. Bukan hanya mau tahu, tunjukkan. Kau nggak usah tanya-tanya. Kalau kau punya ilmu langsung tunjukkan aja. Ini datanya. Jangan atau kau kamu buat ayat sendiri nggak apa-apa. Iya, kau buat ayat sendiri nggak apa-apa. Ayo tunjukkanlah. Ya kau sok-sokan. Ayo mainkan Munir lah. Jangan mampet mulu loh. Ayo Munir. Jadi itu Pak Munir, mengapa banyak orang murtad? Ya gara-gara kayak kau itulah banyak orang Muslim. Semuanya kerjanya berpolemik. Gak ada yang tulus, jujur.
Jadi gini ya, Imron. mengapa banyak orang Muslim masuk Kristen berdasarkan pernyataan-pernyataan tadi? Alasan saya hanya 4 yang paling penting. Yang pertama, kualitas hidup Yesus. Yang kedua, karya perbuatan ajaib Yesus. Yang ketiga, janji Yesus yang pasti, benar, mulia, kudus. Ajaran etika dan moral Yesus itu melampaui segala-galanya. Kalau ada orang Muslim yang mengerti tentang hal ini, pasti mereka jadi orang Kristen. Ya, mau kalian katakan Yesus itu nabi, nggak masalah. Maukah kalian katakan Yesus itu manusia, nggak masalah. Asalkan dia adalah nabi dan manusia yang kualitas hidupnya terbaik Baca di dulu, dunia, Ben. karyanya terbaik Baca di dulu. dunia, janjinya sempurna ya dan amin di dunia, ajaran etika dan moralnya paling tinggi, paling agung, Jangan kau dan dia bilang menjadi hakim yang adil. amin. Jangan kau bilang Kalau amin. orang mengerti ini, mau Yesus dilihat nabi, Kau mau Yesus haleluya, dilihat bukan manusia, pasti murtad. Haleluya. Kamu. Setelah kamu Aduh. kira bahwa orang-orang yang gugur dengan takbir pakai tasbih di jalan Allah, maksudnya demi agamanya pasti. Tapi mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka. Roh mereka berada Kok banyak kali tanda kurungnya, jadi bingung aku Munir. Coba hilangkan dulu tanda kurungnya itu. dalam surga. Suaramu kecil, nggak jelas. Kau hilangkan dulu tanda kurungnya itu. Kau hilangkan dulu tanda kurungnya, biar enak. Itu sesuai loh. Enggak, itu tafsiran. Coba tanpa tafsiran tanda kurung dulu Dengan takfik. Coba baca dulu tanpa tanda kurung itu. Baca dulu tanpa tanda kurung. Gimana sih? Itu kan wala itu janganlah. Betul kan? Tanda kurungnya terlalu banyak, jadi susah memahami. Coba dulu tanda kurungnya itu dihilangkan. Bisa nggak? Suaramu nggak jelas Munir, sinyalnya beli dulu Itu bukan tanda kurung, itu supaya bisa memisahkan ini adalah artinya. Aduh, Munir dari tanda kurung itu tambahan. Iya. Makanya kau tadi malam ngomong kau itu umat tanda kurung. Sekarang supaya kau jangan umat tanda kurung, hapuslah tanda kurungnya. Wala itu dan janganlah, betul. Aduh, Munir. Sekarang aku tanya sama kau. Coba, siapa orang Muslim yang sosoknya bisa kau bandingkan dengan Yesus dalam hal etika, moral, perbuatan, ajaran, kehidupan, kematian, kebangkitan, kemuliaan? Coba siapa? Saya juga. Aku itu aja nih, itu aja. Coba kau tunjuk. Yesus dilahirkan. Oke. Saya dilahirkan Yesus makan, aku makan. Oke, sekarang aku tanya sama kau. Kau lahir dalam keadaan sempurna atau kau lahir karena hasil dari hubungan biologis papi dan maminya Pak Munir? Sekarang wanita lahir tanpa bapak juga banyak, Ben. Di mana ada wanita lahir tanpa bapak? Banyak beritanya kemarin tuh. Loh, yang kemarin yang kau tunjukkan itu hoax. Nggak ada datanya. Kau jangan mempermalukan dirimu. Iya, nggak ada bapaknya. Kenapa? Karena mamanya hamil di luar nikah. Bapaknya lari tak kemana. Atau terlalu banyak laki-laki yang tidur dengan dia. Dia nggak tahu siapa bapaknya. Makanya jadi lahir tanpa ada bapak. Kamu itu ngerti nggak? Aduh, Munir. Adam Munir. Ini udah mau 2022. Kau kok masih hidup di zaman baheula? Payah lo. Ini 2022. Udah serba digitalisasi. Kau masih berpikir padang gurun lagi kau. Heran aku lihat kau. Adam. Oke, sekarang tanya sama kau. Adam dari mana? Dari tanah. Ya kan? Tanah itu di surga atau di bumi? Di bumi. Oke? Di surga. Loh, udah, nggak nyampe ke situ ilmumu. Kau udah dijelaskan domba kemarin itu bahwa malaikat disuruh ambil tanah berbagai jenis dari bumi. Kemudian dibentuk sama malaikat, ditiupkan rohnya, mulai dari kepala sampai ke badannya, terus ke kakinya dan seterusnya. Aduh, udah. Terima kasih kawan-kawan ya. Munir ini nggak bisa lagi diajak diskusi. Otaknya sudah korslet. Udah maklum lah kalian sama dia ini ya. Oh, Munir. Aku kasihan kali lihat kau ya. Oke, terima kasih. Aku diam.
Nggak ada berbobot diskusi sama Munir. Kolok-kolok. Jangan kau abang. Jangan.